Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Rahmat Ramadan dan saya sendiri Erin Deswita. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Geografi kelas 2B, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pada mata kuliah ini itu diampuh oleh Ibu Emilia Susanti. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan dapat diartikan sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam belah negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang terdapat dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah sebagai berikut. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Dan yang ketiga, berkembang biak secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter bermasyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya itu fungsi pembelajaran kewarganegaraan. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia pada bangsa Indonesia dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahmat Ramadan. Baiklah, saya Rahmat Ramadan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Erin Deswita, yaitu ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedua, norma, hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan daerah, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga, hak azazi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional, HAM, kemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Yang keempat yaitu kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri setiap warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengemukakan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam, kekuasaan dan politik
meliputi pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan pers dalam masyarakat demokrasi. Yang ketujuh, Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedelapan yaitu globalisasi, meliputi globalisasi lingkungan, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Demikianlah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.